Tuhan Yesus yang baik, hari ini, pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan ribuan ucapan syukur Bapa. Kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu Bapa. Sampai hari ini Bapa, kami tak kekurangan Tuhan. Kau cukupkan semua keperluan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di pagi ini Bapa, kami berkumpul di sini Bapa. Berkumpul Bapa, menyatukan hati kami Bapa untuk datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau, memuji Bapa, memuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang memberikan hatinya kepadamu, anak-anak-Mu yang setia selalu kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami datang ke tempat ini Bapa, beribadah Bapa. Jika Tuhan, anak-anak-Mu yang lain Bapa, yang belum sampai di tempat ini Bapa, berkati dia dalam perjalanan Tuhan. Berkati dia Tuhan, sampaikan dia ke tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan, sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, anak-Mu Tuhan. Bapa sembirin Bapa, berkati hamba-Mu ini Bapa, berkati dia Bapa, agar apa yang terucap dalam bibir mulutnya Bapa seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Pengajaran yang dari dia Bapa, semuanya dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga Bapa setiap kami yang melayani tempat ini, mulai dari worship leader, singer, pemusik, multimedia, penerima tamu, kolektan, semua yang terlibat dalam ibadah ini Bapa, pelayanan ini Bapa. Berkati Bapa, berikan Bapa kami Bapa hati yang siap melayani Engkau tulus hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga Bapa setiap peralatan yang kami pakai dalam ibadah ini Bapa. Zoom yang kami pergunakan Bapa, tutup bungkus Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarkanlah Bapa ibadah kami ini Bapa, ibadah yang kudus Bapa, ibadah yang tanpa gangguan dari manapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan kami anak-anak-Mu Bapa. Berkati Tuhan, berkati ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, kami siap Bapa, siap memuji Engkau Bapa. Mari kita yang mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memberikan sikap hati untuk bisa menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang pada
tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita nikmati kasih Tuhan lewat pujian ini. Biar kami sadar Tuhan, setiap yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kasih Tuhan. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Biarlah hati kami Tuhan Percaya, selalu percaya buat kasih-Mu. Jadi kami Tuhan anak-anak kesayangan-Mu adalah yang kami terus bisa menikmati kebaikan Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, Namun hati kami Tuhan tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. terima kasih. Walau ku tak dapat Kami Tuhan terus bisa belajar setia dengan kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa terus mengucap syukur, karena kami tahu rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Mari Bapak Ibu angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita nikmati kasih Tuhan lewat penyembahan kita pagi hari ini. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita pujikan. Walau ku tak dapat melihat Meskipun kami tidak bisa melihat secara langsung, tapi kami tahu waktu Tuhan, waktu yang indah buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menikmati kasih Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian. Angkat tangan. langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kita angkat sembah pujian kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat puji dan sembah kita. Tuhan begitu baik untuk kita. Tidak sedetik pun Dia tinggalkan kita. Dia selalu berada di samping kita. Mari Bapak Ibu, angkat pujian kita, angkat sembah. Setiap pagi bersama kami, Kau bercerita yang pernah Terima kasih Yesusku, terima kasih. Terima kasih. Ini kami anak-anak, ajarkan kami terus Tuhan Yesus, untuk hanya melihat kepada Engkau yang begitu baik. Kami mau Tuhan tidak fokus kepada setiap apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami mau belajar untuk tetap melihat kepada salib, hanya kepada kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat puji dan sembah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat pujian sekali Bapak Ibu sambil kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh
kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Biarlah Tuhan, pujian kami, dunia tidak bisa misahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bisa memuliakan, menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Ada sukacita, amin. Amin. Mari lihat kiri kanan, memberikan salam yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, amin. Di dalam nama Yesus ada pengharapan yang baru, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Woo! Mari sama-sama katakan, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Woo! Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan Hadapi. hadapi segala tantangan. Mari katakan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari angkat tanganmu, katakan, Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. amin. Dalam namanya ada kekuatan, amin. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari tepuk tangan di atas kepala, katakan, Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. mari katakan, dalam namanya ada pengharapan. Dalam nama-Nya
bagi Tuhan, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa cinta Tuhan tak pernah berubah bagi kita, amin. Menaikkan syukur bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab kami tahu cinta-Mu tak pernah berubah bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hatiku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. dari angkat tanganmu katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Mari katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota. dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu melompat bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Woo. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ada semangat, amin. Ada sukacita yang baru, amin. Amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Baik, kami persilakan untuk anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapakku yang baik. Haleluya Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa buat pagi hari yang indah ini. Inilah kami Bapa di sorga, anak-anak pilihan Tuhan. Inilah Bapa di sorga, anak-anak Engkau titipkan bagi kami Bapa di sorga. Kami bawa ke altar-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Mereka ada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu.
mereka bertumbuh besar hingga dewasa nanti Bapa di surga. Terima kasih buat semua ini Bapa di surga. Kami nikmati kasih setia Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu ini Bapa di surga. Kami melihat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami bersama dengan anak-anak ini Bapa. Kami sangat bersyukur Bapa punya Bapa seperti Engkau. Tuhan menganugerahkan anak-anak yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus buat semua ini. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran yang Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami melihat mereka anak-anak Tuhan yang diberkati. Semua Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Di mana dalam setiap sekolah-sekolah mereka, mereka diperhitungkan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua ini Bapak di surga. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Bapak. Kami sangat bersyukur Bapak. Sebagai orang tua yang Tuhan beri tanggung jawab untuk mendidik mereka menjadi anak-anak Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Bapakku yang baik. Anak-Mu serahkan Bapak anak-anak ini semua ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapak, hari demi hari, waktu demi waktu, mereka di dalam pelukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Yesus, semuanya sudah Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Bahkan segala keperluan mereka sudah Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Bapak. Terima kasih Yesus. Anak-Mu serahkan Bapak anak-anak-Mu ini ke dalam tangan. Aku percaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Bapakku yang baik, anak-Mu juga Bapak berdoa buat orang tua mereka. Aku percaya Yesus, pada saat Tuhan memberi, semuanya Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Berkat melimpah bagi orang tua mereka. Sukacita, damai sejahtera milik orang tua mereka. Aku percaya itu Bapak di surga, karena itulah janji-Mu bagi setiap anak-Mu yang setia di dalam Tuhan. Bapakku yang baik, anak-Mu juga Bapak berdoa buat guru sekolah minggu. Saya serahkan Bapak guru sekolah minggu dalam tangan Tuhan. Aku percaya Yesus, apa yang keluar dari mulutnya semua adalah isi hati Tuhan. Sehingga Bapak anak-anak ini akan dirubah karakternya menjadi karakter anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Saya serahkan Bapak anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan akan gendong sampai memutih rambutnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Inilah doa dan syukur kami. Kami naikkan Bapak doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kembali kebenaran yang akan ditaburkan pada pagi menjelang siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur firman. Kita buka hati kita untuk bisa terus belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Hidupmu berharga bagi Yesus. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Amin. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari Bapak kita angkat pujian ini. Hidup kita berharga bagi Yesus. Hidupmu berharga bagi Yesus. Tiada yang tak berkenan di
takkan kau turun gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya hanya untuk segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidup kami berharga, sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hidupku berharga bagi Yesus. Amin. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Dia ciptakan kami seturut gambar Tuhan. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Terima kasih Bapak, Kau sungguh begitu luar biasa. Hadirat-Mu, Kau lewat kami semua Bapak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau begitu sangat mengasihi kami. Ini kami Bapa, kami datang mau diam duduk manis di hadapan-Mu. Kami menyembah, kami mengagungkan, kami meninggikan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, Kau berfirman bagi kami. Buka hati dan pikiran kami agar hidup kami semakin hari dikoreksi, sehingga kami lebih hari, semakin hari iman kami bertumbuh. Hidup kami diubahkan seturut segambar dengan Engkau Bapa. Segala kuasa-kuasa yang coba-coba mengganggu pikiran dan hati kami, dalam nama Yesus aku hancurkan kuasanya semua. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi hidup kami. Kami mau terus mau berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi anak-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Berikan anak-Mu hikmat, bukan hikmat dunia, tapi hikmat surgawi. Setiap yang keluar dari mulut bibir anak-Mu adalah isi hati Bapa di surga. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Iya, luar biasa. Saya melihat jemaat Tuhan yang hari ini luar biasa. Ya, karena oleh karena kuasanya, rahmatnya kita ada sampai hari ini. Amin. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sekarang, saya sudah seminggu ini gak mau lagi dengar lihat cerita di TV. Karena ceritanya udah gak jelas lagi. Apalagi menjelang tahun politik, banyak yang berubah. Dulunya juga saya kagum, tiba-tiba kok ngomongnya kayak begitu. Ditambah lagi dengan berita yang dari luar negeri, yang namanya antara Israel dengan Palestina. Tak tahu, tak jelas, tak apa yang menjadi persoalan mereka. Tapi sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini, di umat Israel itu umat pilihan Tuhan. Amin. Kita ini umat Israel rohani. Kita percaya firman Tuhan, maka disebut juga kita adalah Israel rohani. Jadi kita tahu firman-Nya. Siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk. Siapa yang memberkati Israel pasti diberkati. Jadi jemaat Tuhan, kita nggak usah ikut-ikutan. Mari tetap mendoakan umat Israel dan memberkatinya lewat doa. Amin. Soal mereka ada permasalahan, biarlah itu permasalahan mereka. Tapi percaya saya, umat Israel tidak akan bisa dipunahkan. Karena dia adalah biji matanya Tuhan. Itu yang saya dapat hikmat terakhir, maka saya mau berhenti membicarakan, mendengar cerita-cerita di media, di medsos dan semuanya. Saya percaya sebagaimana umat Israel dijaga Tuhan, demikian juga saya. Sekalipun banyak orang mau mencoba mencelakakan kita, percayalah Tuhan akan menjaga kita. Demikian juga sebagaimanapun engkau menjaga dirimu, kalau bukan penjagaan Tuhan, percuma. Umat Israel sudah mencoba membuat benteng pertahanan secara militer, secara IT, nggak mungkin bisa masuk peluru rudal-rudal dari mana-mana. Tapi kenyataannya juga jebol, sampai ribuan rudal masuk ke Israel. Artinya bukan karena dia bukan umat pilihan Tuhan, karena masuk apa itu bukan. Tapi sekali lagi saya hanya dapat hikmat. Jangan sekali-sekali
mengandalkan kekuatan kita. Amin. Hari ini engkau ada di tempat ini. Kalau minggu yang lalu sedih, karena jemaatku, jemaat Tuhan bukan jemaat saya, tapi berjemaat di sini. Sebagian karena hujan kali ya. Tapi hari ini masih hujan juga sikit-sikit, tapi hadir semua. Saya suka cita, bersyukur Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi saudaraku, kenapa ini tema saya bawa begini? Umat Israel, kalau saya ceritanya sebelumnya kita tahu semua. Umat Israel tenang-tenang aja. Tiba-tiba dibombardir. Nah, sudah mulai saya merasakan tidak nyaman lagi. Pasti masyarakat di sana nggak aman lagi, nggak tenang lagi hidupnya. Tuhan katakan begini, saya disuruh, saya ingat, saya dapat hikmat Pengkhotbah 4 ayat 6. Bisa dibuka Nopi ya? Bisa, biar kita Pengkhotbah 4 ayat 6. Ayo kita lihat semua yang baca, yang bawa Alkitab kita buka. This has been an arrow experience. Daud pernah Pengkhotbah, Salomo pernah katakan begini dalam Pengkhotbah. Tahu ya Raja Salomo, uang banyak, harta banyak, raja lagi, waduh. Tapi dia berkata begini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Sekali lagi, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, belakangan ini yang sudah dicuri iblis itu adalah ketenangan. Benar ya? Udah gak ada lagi orang tenang sekarang ini. Sibuknya gak nentu. Sudah sulit kita temukan ada orang tenang hidupnya, sekalipun dia punya harta yang banyak. Nonton TV beritanya bukan membuat tenang. Bahkan ada lagi berita 2025 bakal terjadi lagi pandemi lebih hebat lagi daripada pandemi COVID-19. Kita sudah dibayang-bayangi ketakutan. Kita nggak tenang lagi. Bahkan akan terjadi 2024 tahun politik, akan terjadi krisis ekonomi. Sekarang aja udah krisis, jangankan 2024. Sudah banyak orang sibuk, sehingga memang sengaja kalau saya lihat sekarang kondisi ini sudah tidak lagi ada orang yang tenang. Maka dikatakan di sini Pengkhotbah katakan, ketenangan lebih baik daripada segenggam jeripaya. Sebanyak bagaimanapun engkau mendapatkan usaha jeripayahmu, sekali lagi jauh lebih hebat daripada ketenangan. Segenggam ketenangan kita dapat. Ketika kita tenang, makan nikmat. Ini makan pun orang semuanya sudah nggak tenang. Bahkan di mana-mana sekarang orang yang coba nanti cek sekali-sekali, pasti lewat di jalan raya, paling rame diserbu orang di mana? Mie balap. Diserbu, tahu mie balap ya? Di mana-mana asal ada mie balap karena serba 5.000 kali. Buatnya saja main balap. 15 menit masak semua sebanyak mungkin. Saking super sibuknya mereka, makan mie balap pun gak sempat lagi mereka duduk. Di kereta mereka duduk, wajar habis. Minum sambil naik sepeda motor. Tidak ada lagi ketenangan. Yang kedua, yang paling sekarang laku apa? Sayur masak. Ibu-ibu gak masak lagi di rumah. Gak tahu saya apa kerja ibu-ibu di rumah. Saya pernah tanya, Bu, kenapa gak masak di rumah? Lebih irit. Siapa bilang ibu lebih irit? Dia beli belanjanya 30.000 juga.
Kalau dia masak belanja 30.000, kemungkinan makannya bisa mengandung kesehatan, bisa menjadikan suatu makanan yang selera dengan keadaan rumah. Tapi katanya begitulah. Kedua yang paling sering saya dengar adalah sibuk, nggak sempat masak. Lalu yang ketiga, yang paling berbahaya. Supaya kita tahu, buktinya orang nggak tenang lagi hidupnya. Nyuci baju pun nggak sempat lagi. Laundry di mana-mana, penuh. Di mana-mana di gang saya itu sudah 3 ada laundry. Belum lagi di gang kecil, belum lagi yang di lorong-lorong yang tidak mungkin boleh dibilang penduduknya nggak seberapa. Apalagi di Padang Bulan ini, udah gandeng-gandengan laundry semua. Makanya bisnis sekarang laundry yang paling hebat. Tunggu aja, orang nggak bahas lagi. Kenapa? Deterjen katanya makin hari makin panas di tangan. Kedua, sudah ada lagi waktu untuk mencuci baju. Memang 7 kilo 10.000 kan? Kalau tiap hari 10.000 berapa? Kan 300.000 sebulan. Orang mau menyibukkan diri untuk mencari 2 genggam jerih payah. Dia ingin mendapatkan 2 genggam jerih payahnya supaya aku punya alhasil. Dia pulang ke rumah bapak, apapun dia tidak bawa. Ketenangan. Ketenangan tidak bisa diukur dengan harta. Benar ya? Seberapapun hartamu belum tentu menjamin engkau tenang. Seberapapun jabatan yang kau pegang tanganmu hari ini, Jokowi pun presiden, hidupnya nggak akan tenang. Sehebat apapun engkau hari ini, bola pikirmu, sepinter apapun kamu tidak akan bisa hidup tenang. Kalau kau andalkan hartamu, kalau andalkan kejabatanmu, nggak bisa. Semakin banyak hartamu, semakin tak menentu hidupmu, ketenangan tidak ada. Saya percaya ketenangan itu bukan berada di harta saudara. Kita buka, kalau begitu kita buka Amsal 15 ayat 16. Amsal 15 ayat 16. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saya percaya jemaat di sini hidupnya tenang-tenang aja semua. Saya percaya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau gereja ini jemaatnya lebih senang tinggal di gereja. Sudah bisa pulang, enggak mau pulang. Berarti tenang hidupnya kan? Enggak diburu. Kalau di tempat lain di Alaska jemaatnya belum pulang pun ada jemaat di gereja lain. Saya pernah dulu begitu, belum siap ibadah, udah di luar dia merokok dia dulu. Biar tenang dulu otakku katanya. Padahal ibadah belum selesai, udah tenang-tenangkan dulu dia di luar. Di sini enggak, udah tenang duluan dia. Saking tenangnya, yaitu tadi menyembah, luar biasa. Hadirat Tuhan di jamaah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih baik ya harta sedikit, tetapi disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lalu apa obatnya? Mazmur 62. Hari ini saya pulang, kita semua tenang apapun yang akan terjadi. Amin. Kita tenang saja, aku kan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Aku adalah biji matanya Tuhan. Ya, kita lihat ayat
Mazmur 62 ayat 2. Ya. Ini yang saya terima firman-Nya. Pada hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ditanya orang kenapa kau tenang, jawabannya ini, karena aku dekat dengan Elohim. Amin. Kalau kita jauh, semua orang sibuk, sesibuk pun apapun engkau, keadaan bagaimanapun engkau, tetap dekat dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan Daud. Ini pengalaman pribadi dia, sekalipun ada Goliat, karena dia yakin dalam umat pilihannya dia tenang. Kalau Anda melihat pertandingan taekwondo, yang pertama diajarkan gurunya apa kepada muridnya? Tenang hadapi lawan. Pancing supaya dia emosi. Karena emosi hilang skillnya. Kalau Anda lihat kalau pertandingan tinju, pertama dulu perang psikis kan. Wah, ini sudah sekian kali menang dan menang KO semua. Ingat waktu Mike Tyson melawan Evander Holyfield. Mike Tyson paling hebat kalahkan musuhnya, paling lama 2 ronde KO. Begitu Evander Holyfield muncul, dia selendangkan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Cuman itu tenang saja. Begitu dipukul sama Mike Tyson, dia tidak melawan dengan gaya seperti dia. Sampai Mike Tyson kupingnya gitu. Udah emosi dia. Evander Holyfield tidak pernah beremosi. Dia slow saja, dia tenang saja. Karena di awal dia sudah selendangkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hari ini Daud juga katakan buat kita, hai kita saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Mau punya duit gak punya duit, mau punya harta gak punya harta, punya jabatan gak punya jabatan, pokoknya aku dekat dengan Tuhan. Amin. Apa artinya? Bisakah kita dekat dengan Tuhan? Kalau hati kita sibuk dengan perkara dunia? Lalu mengapa kita dekat dengan Tuhan? Bisa tenang. Kita lihat Mazmur 91. Mazmur 91 kita baca sama-sama. Mengapa kita tenang dekat dengan Tuhan? Ada alasannya. Nih, orang yang duduk atau tinggal dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa, dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Maka muncul yang namanya Mazmur 91. Ketika awal datangnya pandemi, ini ayat yang disampaikan Pak Andri buat kita supaya kita menjadi rema dalam hidup kita. Supaya kita tenang. Kalau kita pikir juga semua hal-hal dunia ini tidak bisa tenang kita. Lihat Mazmur 91, kita baca lagi. 1, ya, yang kedua. Lihat yang kedua apa katanya. Mazmur 91. Semua udah baca ini. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang ku percaya. Ayat ketiga. Apa membuat kita tenang? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang membusuk. Saudara nggak bisa prediksi di mana sekarang virus ini. Ini terbang banyak virus, apalagi semalam ini setahu saya banyak murid-murid saya juga kena demam, lalu lehernya bengkak. Maka yang laku katanya sekarang belau, tahu belau? Obat belau itu ditumbuhinya, ditaruhnya di sini semua. Aku bilang bukan itu obat, itu virus.
Beli aja obat virusnya, berobat ke dokter. Wah, sampai setiap kelas ada 2, 3 orang yang kena demam, di sini bengkak. Kalau dulu dibilang gondoan. Nah saudaraku, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi, kalau kita dekat dengan Tuhan, penyakit sampar, penyakit yang mewabah tidak akan menimpa kita. Sekalipun itu harus kita lewati, kita hanya melewatinya. Kita lompat ayat ke-7. Biar kita tenang saja, pasti Tuhan menyertai kita. Ayat ke-7. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tenang gak kita? Tenang. Makanya Daud katakan, aku tenang hanya karena dekat dengan Tuhan. Mau 10.000 pun rebah, tiba-tiba engkau tidak akan rebah. Karena Tuhan menopangmu. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang membuat Daud katakan bagi kita hari ini kabar baiknya. Jangan takut. Hanya dekat dengan Tuhan yang jadi persoalan. Kenapa Mazmur 91 diragukan orang? Pernah gak merenungkan? Orang gak percaya. Tahu firman, tahu. Mazmur 90 tahu ini. Semua orang tahu. Bahkan ini sudah menjadi satu ayat yang menjadi favorit anak-anak Tuhan. Tapi kenapa gak bisa ya? Pernah gak direnungkan? Aku tadi malam merenung, ya juga ya Tuhan ya. Firman tapi hidupku gak pernah tenang. Aku tahu. Ayat ke-10, 11 coba lihat. 10, Mazmur 91 ini. Mazmur. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Terus ke-11. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk apa? Menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Tenang gak kita? Kurasa kita tenang kalau ada menjaga kita. Jokowi kalau berangkat ke suatu daerah karena tugas pasti ada bumpersnya. Tengok itu bumpersnya, pengawalnya itu bodyguardnya, wah cekatan sekali. Kalau 3 orang yang melewati 1 orang gak akan lewat. Tapi lebih dari itu kalau kita anak Tuhan, kita dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Kita dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tenang. Nah persoalannya, kita nggak mau dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan dunia. Sibuk cari duit, sibuk cari pekerjaan. Bahkan orang bilang sekarang orang dunia, Pak Sembiring, cari yang haram aja susah. Kok milih yang halal katanya. Yang haram aja gak nawarin lagi sekarang. Karena susahnya cari pekerjaan. Bapak dan Ibu, sekalipun 10.000 rebah di kiri kananmu, udah jalani aja bersama dengan dia. Amin. Hidupmu akan dijagainya. Malaikat akan disuruhnya. Lompat ke 15, nggak usah, nanti boleh baca di rumah lengkapnya, sambil aja ayat-ayat 91 yang membuat banyak orang tahu tapi tidak percaya kali ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Setiap kau meminta tolong dia ada kok. Setiap kau berseru sama dia, dia jawab kok. Dan pertolonganmu itu bukan dari manusia, tapi dari segala raja di atas segala raja. Kenapa takut? Tenang aja hidup ini. Kalau nggak tenang lagi hidup kita udah susah kita ini Pak Ibu. Persoalannya kita mau dekat dengan Tuhan nggak bisa ngomong doang. Ngomong aja dekat dengan Tuhan. Aku udah ke gereja tiap minggu kok dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Aku sudah berkhotbah di mana-mana. Belum tentu dekat dengan Tuhan. Kalau hidupmu belum tenang.
Orang yang tenang hidupnya pasti dekat dengan Tuhan. Karena tadi dikatakannya hanya dekat Tuhan Elohim kita bisa tenang. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti tenang. Karena hanya itu, bukan dekat dengan harta, bukan dekat dengan orang-orang hebat, bukan dekat dengan jabatan membuat kita tenang, tapi hanya dekat dengan firman Tuhan. Kenapa dekat dengan Tuhan kita? Udah dibilang tadi Mazmur Daud 91. Sekalipun kiri kananku rebah, aku tidak akan goyah. Sekalipun orang mau pasang di kiri kananku jerat penangkap burung, orang merancangkan jahat dalam hidupku, percayalah engkau akan diluputkan. Gitu. Kita tenang saja. Jangan pernah engkau khawatir lagi akan hidupmu, karena Mazmur 91 ini, dia menjagamu aman dalam lindungan dia. Kalau saudara datang ke rumah saya pasti jaga keamanan saudara selagi saudara tinggal di rumah saya. Enggak akan mungkin. Tapi kalau orang di luar sana, saya nggak bisa jamah. Sekali lagi, kalau saudara tinggal di istana pasti dijaga oleh pasukan-pasukan khusus. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan di mana tinggalnya? Di surga. Engkau bisa mengundang kerajaan surga di bumi ini. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Kita bisa menghadirkan kerajaan surga di sekitar kita, di mana kaki kita berpijak. Karena apa? Karena kerajaannya kita yang menentukan di tempat ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya dekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat lain. Supaya engkau tenang. Bukan di gereja. Selagi di gereja berapa jam lah kita. Bukan di tempat-tempat ibadah yang lain. Tetapi sekali lagi, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ini berarti Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maka dikatakan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 28. Coba lihat. Matius 11 ayat 28. Supaya kita dekat dengan dia. Matius 11. Ya. Pak, Bu, coba lihat, sering baca ini, tahu ini kan. Tapi masihkah kita lakukan ini? Percaya enggak dengan firman ini? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Daud jauh sebelum Tuhan Yesus ngomong sudah kata, hanya dekat Elohim engkau bisa tenang. Yesus katakan lagi, diperkuat sekali lagi, marilah datang dekat dengan aku, supaya jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak dan Ibu, kalau saudara tidak mendekat dengan Tuhan, omong kosong bisa tenang. Omong kosong. Mau apapun terjadi di luar sana, katakan aku dekat dengan Tuhan, firman Tuhan. Jadi mengapa orang kurang yakin dengan Mazmur 91? Karena dia nggak dekat dengan Tuhan. Mengapa dia tidak dekat dengan Tuhan? Karena tinggalnya di luar sana. Dia nggak mau lagi tinggal dalam firman Tuhan. Dia andalkan kekuatan dia andalkan jabatan dia andalkan harta dia andalkan familinya yang punya kekuatan yang lain. Tidak akan bisa tenang. Bapak dan Ibu, hari ini kau pulang dari sini jangan katakan lagi aku was-was, aku takut, aku begini, khawatir. Aku tenang. Karena aku dekat dengan firman. Aku tenang, hai jiwaku tenang. Datang kepada Tuhan. Apa masalahmu?
Ini kontrak gedung rumah saja belum sampai, sudah kasak kusuk. Cari bantuan orang sana kemari. Kenapa enggak perkatakan di dalam lidah kita ini ada perkataan firman Tuhan? Perkatakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus aku adalah anak Elohim Maha Tinggi. Tingkap-tingkap surga aku perintahkan terbuka, berkat tercurah. Sekali lagi datanglah kepadaku. Kita nggak mau datang sama dia, kita datang sama tetangga. Repot tetangga gara-gara kita. Sekali lagi belajar hari ini, hanya dekat Tuhan aku tenang. Tidak ada tempat lain. Mau sehebat apapun pasang ranco di sana sini supaya aku aman tenang, enggak bisa. Makanya kadang-kadang saya kalau udah tidur, macam tadi malam udah capek satu harian. Saya tidur mulai jam 9. Jam 9 udah tidur saya. Saya bilang sama istri saya, aku udah gak sanggup lagi. Dulu saya penyakit saya memang hipertensi. Hipertensi ini kekhawatiran tinggi. Jantung detaknya lebih kencang dari yang biasa. Sehingga susah tidur. Begitu jam 9 saya tertidur, gak sadar saya. Sampai jam 4:15 baru terbangun. Pules berarti. Sampai istri saya tidur di samping saya, nggak tahu saya kapan dia masuk ke kamar. Saya bilang thank you Jesus. Kenapa aku bisa tidur tenang? Karena aku tahu sebelum aku mau tidur aku cuma bilang gini doanya. Doa pun gak bisa lagi, sakit capeknya aku rasa. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Engkau sudah menjaga dan memberkati aku. Kini aku tidur, terima kasih buat malaikatmu yang Kau utus untuk menjaga aku tidur malam ini. Udah tidur. Coba sebelum tidur bayangin yang dibayangin tukang kredit. Besok datang nggak dia, nggak jadi tidur. Atau begitu ada nanti begini, aduh nggak tidur. Sekalipun engkau matikan handphonemu, itu handphone itu bunyi kalau ada yang ngubungi kan. Tapi kalau di sini nggak ada ngubungin pun hidup aja dia di sini. Nggak dicas pun hidup aja di otak ini mikirnya kan. Udah matikan aja. Terima kasih Tuhan, aku mau tidur, aku percaya Engkau sudah mengutus malaikatmu untuk menjaga aku. Mazmur 91 tadi. Tenang kita tidur, orang tenang bisa tidur, bisa. Aku cemburu sama tukang beca. Dia habis makan, di mana pohon-pohon yang rindang di pinggir jalan, pohon apa itu yang agak, pohon apa banyak itu pohon. Udah tidur di situ, mangap lagi gini, ngorok. Sampai kadang ku berhentikan mobilku, ku tengok dia. Berhenti pun mobilku, gak ditengoknya apa yang berhenti. Mobil Aceh itu yang besar itu kan tingkat 2, dianggapnya itu kipas angin. Kan ngeri tenangnya dia. Kipas angin, kita di spring bed, lasak kali tidur kita. Mau kurang lebar seberapa lagi, nggak ada tempahan spring bed sebesar luas lapangan bola kaki. Emangnya tidur mau main bola? Dia dibecak cuman begini, tidur ngorok, nggak peduli dia lewat motor. Aku kalau mobil Aceh itu kan nggak mau berhenti tuh, ngerem pun nggak bisa, cik itu nggak, wush gitu aja. Mobil aja goyang kalau kita parkir. Aku yakin becaknya goyang itu, tapi dianggap itu adalah ayunan, anginnya kipas angin. Sungguh tenang hidupnya, cemburu aku. Kenapa aku sibuk kali ya? Sehingga aku tidur pun tidak sempat lagi 7 jam satu hari. Menjaring angin sia-sia kata pengkhotbah tadi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita kurang yakin dengan Mazmur 91? Karena kita senang jauh daripada Dia. Padahal firman Tuhan, marilah kepadaku. Enggak, aku mau pergi cari duit Tuhan. Ya sudah, kau carilah. Nah, mari kita baca lagi Yohanes 6, Yohanes 14 ayat 6. Mengapa orang tidak merasakan ketenangan? Mazmur 91 tadi tidak digenapi. Ragu kita.
nggak percaya kita. Kata Yesus kepadanya, Pak, Bu, ini baca, udah tahu, nggak usah dibaca pun udah tahu pasti ayatnya. Ku baca satu ayat saja, udah pasti bisa nyambung sampai habis. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Bagaimana mau dekat dengan Tuhan? Jalan satu-satunya bukan dari kekayaanmu, bukan dari jabatanmu, bukan karena familimu, bukan karena siapapun selain daripada melalui Tuhan Yesus. Engkau bisa dekat dengan Tuhan karena engkau sering baca firman Tuhan. Jalan satu-satunya hanya lewat firman Tuhan. Supaya engkau dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, janjinya tadi, disitulah keterangan itu. Aku tenang karena aku dekat dengan Tuhan. Bagaimana aku dekat dengan Tuhan? Orang aku dipanggil aja gak dengar. Bagaimana aku dekat dengan Tuhan? Aku aja gak tahu jalannya ke situ. Saudara gak tahu bagaimana mau dekat dengan saya. Rumah saya saudara gak tahu. Omong kosong. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini. Apa yang membuat jemaat-jemaat Tuhan saat di belakangan ini? Ini akhir zaman Bapak dan Ibu. Sungguh sudah betul-betul tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Dia mau menjemput kita. Dia datang nanti semua buat kita semua. Udah mau selesai rumah kita, prumnas kita di surga sudah mau selesai. Dia mau jemput saudara dan saya. Jangan nanti saudara kelupaan rumah saudara. Jelas dikatakan di Yohanes 6 ini ayat 14:6 ini, kata Yesus kepadanya, karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Bagaimana Yohanes bilang, bagaimana kami mau datang ke situ, kami nggak tahu jalan. Pertanyaan kita hari ini orang-orang di luar sana, bagaimana mau aku percaya Mazmur 91, bagaimana aku mau dekat dengan Tuhan? Bagaimana aku bisa tenang kalau aku tidak dekat dengan Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan hanya satu jalan, tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu jalan manapun saudara bisa mendapat ketenangan kalau tidak melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan, dekat dengan Dia. Makanya hari ini Elohim sangat mengasihi kita. Jemaat the Kingdom of God, jemaat yang paling dekat dengan Tuhan. Amin. Setiap hari baca firman, setiap hari berdoa. Buktinya jemaat the Kingdom of God selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Masih Yohanes 6, buka Yohanes 6 ayat 65. Supaya hari ini saya buka semua. Tuhan berikan firman-Nya hari ini. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa tidak mengurniakan kepadanya. Bersyukurlah kita diberikan karunia. Itu juga anugerah Bapak dan Ibu. Aku dulu berpikir begini, kenapa orang-orang banyak yang gak mau percaya firman Tuhan? Kenapa dia gak mau bertobat? Semenjak dikasih Tuhan saya hikmat, iya ya. Mungkin dia diciptakan bukan untuk diselamatkan, tapi dia diciptakan untuk dibinasakan. Oh, pantas dia nggak pernah bisa ngerti firman Tuhan. Dulu aku berpikir, apa nggak ngerti sih, nengok di TV, nengok di mana gitu, nggak bisa, karena memang dia bukan dikaruniai untuk percaya. Bapak dan Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, bersyukurlah kita. Lalu
kenapa kita sudah tahu datang ke situ, udah tahu kita ke firman, udah tahu baca firman, tapi nggak bisa menetap di situ. Tahu penyebabnya? Karena dia nggak menyadari siapa dia. Kepresidenan, kantor kepresidenan dijaga dengan ketat, terlalu banyak orang datang ke sana. Bahkan yang menyanyi anak-anak itu nyanyi apa itu? Ojo banding-bandingki katanya. Milioner dia sekarang, bro. Padahal cuma nyanyi sekali waktu tanggal 17-an itu. Si Bagas, siapa namanya lupa saya. Dia nyanyi satu lagu Ojo banding-bandingki, kaya. Tapi apa selamanya dia tinggal di istana? Enggak, cuma satu hari itu aja. Satu hari saja dia tinggal di istana, pulang sudah jadi orang kaya. Satu hari saja kita tinggal di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan, hati kita tenang mungkin selama 1 tahun. Kenapa kita gak mau tinggal terus di dalam dia? Mengapa si yang nyanyi anak cilik ini menyanyi kok gak terus tinggal di istana? Karena dia bukan anak Jokowi. Tapi kita ngakunya anak Tuhan, tapi tinggalnya di luar kerajaan Tuhan. Padahal kita tahu Mazmur 82 ayat 6, coba lihat. Ini sudah sering dibacakan sama Pak Kemar. Minggu yang lalu pun dibaca ini kok. Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah Elohim, huruf kecil ya, bukan Elohim Tuhan. Dan anak-anak yang maha tinggi. Kamu sekalian saudara dan saya anak-anak Elohim maha tinggi. Kalau kita anaknya, tentu tinggalnya kan di rumah Bapa. Tinggalnya dalam naungan Bapa. Mazmur 91 pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Karena kita anaknya. Kitanya yang gak sadar kita anak Tuhan, sehingga kita mau mencoba tolongan keluar sana, sehingga hidup kita tidak tenang. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita tidak lagi tinggal di dalam Tuhan dan gak percaya kepada Mazmur 91. Mazmur 62 katakan hanya dekat dengan Tuhan. Pengkhotbah katakan lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam upah jerih payahmu. Tenang aja. Orang tenang makan juga enak kok. Sekalipun pakai ikan teri, sambal tuk-tuk katanya. Daripada engkau tergesa-gesa, terburu-buru, makan pakai yang enak-enak pun gak enak lagi. Bahkan dikatakan ayat terakhir, Roma 8:14 juga sudah pernah dengar ini. Mengapa orang sering kali tinggalkan kerajaan Tuhan? Dia mau mencoba. Roma 8 ayat 14. Semua orang, lihat. Semua, tadi tidak ada enggak. Semua orang yang dipimpin oleh roh. Dipimpin roh Elohim adalah anak Elohim. Jadi ngakunya kita anak Tuhan, tapi kalau hidupnya dipimpin oleh daging, enggak bisa. Kalau engkau hari ini suka emosi, marah tidak berdasarkan roh, ingat. Langsung sujud sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau dipimpin oleh roh. Roh Kudus enggak pernah mengajak kita berantem. Enggak pernah membuat kita menjadi tidak damai. Hari ini firman Tuhan. Kita pulang jadi orang yang tenang. Amin. Engkau tenang bukan karena hartamu, bukan karena jabatanmu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena apapun. Hanya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana engkau bisa dekat dengan Tuhan? Datang kepadanya. Bagaimana engkau bisa datang kepadanya? Ingat, satu-satunya bisa dekat dengan Tuhan satu jalan, yaitu firman Tuhan. Sadari engkau adalah anak Tuhan.
Di dalam diri kita ada kuasa. Apa masalahmu? Apa sakit penyakitmu? Katakan sama Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi saksi. Tidak ada satu hal apapun di dunia ini membuat kita bisa tenang. Senang boleh, beda senang dengan tenang. Senang hanya sekejap, ketenangan, damai, sejahtera, sukacita. Aku orang yang dari dulu selalu dengan tidak pernah tenang hidupku. Sebelum aku kenal Tuhan. Semua mau kurai hidup ini. Bahkan aku pernah sampai di rumah, anakku yang paling besar ini sering dulu gak aku nampak dia bermain-main lagi denganku. Dari mulai 6:30 aku udah berangkat kerja, mengajarnya aku. Pulang ngajar, ngeles sana kemari, semuanya aku dapat. Tidak ada gaji seorang guru waktu zamannya saya seperti yang saya terima. Bukan cuma sampai di situ, sampai di rumah lagi istri saya jualan, sampai hal-hal sekecil apapun kami cari duit. Semua kami jadikan duit. Orang dari kampung bawa oleh-oleh pepaya, bukan kami pikirkan untuk memakan pepaya itu, tapi kami potong-potong, kami jual lagi supaya jadi duit. Oleh-oleh orang pun kami bikin jadi duit. Bahkan sekali pernah terjadi orang yang baik budi, karena pas waktu itu hari raya kurban, dikasihnya tritesnya sama kami. Tahu tritesnya kan? Ampasnya itu pun kami bikin jadi duit. Di duitnya kemana? Kami masak 1 hari sampai 3 hari itu sayur kami. Dipanas-panasi karena kata terus itu maaf ya. Kalau orang bilang, ih orang Karo cuma gak bisa kelaparan di dunia ini, kata orang Jawa. Pokok pisang pun makan, kotoran pun dihajar. Orang Karo, orang Jawa sana bingung nengok kami dulu. Kami 3 hari, kami panasin. Tahu hari ketiga, habis kami makan, 2 kami opname ke rumah sakit gara-gara mencret. Hasil lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itulah kalau berpikir supaya apa tenang dapat duit, enggak tenang, makin enggak tenang. Selalu istri saya bilang setiap sudah tutup warung, baru segini uang kita, besok apa lagi? Tumbuh tebu di dekat rumah, tebu, tahu tebu, tumbuh sendirinya pun. Itu pun dipotong jadi duit. Dikupasi, potongi, masuk kulkas, jual lagi. Itu enggak boleh. Asal sudah di kulkas, duit. Famili datang, gopek. Nggak ada lagi berkah, saudara. Target istri saya 1, setiap 1 tahun 1 rumah sewa. Apa dapat itu jadi apa? Supaya jadi duit lagi kan. Sudah dapat 1, apa jadi tenang? Enggak tenang. Udah saya bikin situ rumah sewa, udah ada 2 pintu. Setiap bulan kejar-kejar orang kami. Kami yang kejar orang. Udah kok bayarnya lampunya? Karena kalau nggak dibayar ini diputus PLN. Apa tenang? Nggak tenang. Masih mending sampai di situ aja. Datang dia ke rumah. Aku udah capek kerja. Wah, itu septic tank kami sumbat. Septic tanknya sumbat. Aku pula lah yang ngorek-ngoreknya coba. Tidak ada tenang dekat rumah. Apa nggak lebih tenang kita punya rumah sewa? Lebih tenang yang nyewa Pak, Bu. Tiap hari rumah baru dia sebulan sekali. Ditengoknya mana rumah yang bersih, pindah lagi ke situ dia. Saudaranya paling banyak, asal pindah 1 gang aja, 1 lorong saudara dia. Pindah lagi 1 lorong saudara dia, asal pesta, ramai orang datang. Makanya dulu di sana di tempat saya tinggal, orang berpesta pasti untung. Karena nanti giliran jam 4 sampai jam maghrib itu cukup. Jam maghrib sampai seterusnya cuma telur yang keluar. Alasannya kenapa terlambat datang? Tinggal telurnya aja lah ya. Coba kalau jam 4 semua datang, apa muat marelan itu? Karena 1 lorong asal pindah. Kalau enggak bersih tengoknya enggak mau dia. Asal kita bikin semua lengkap, lampunya pun dibawanya pindah. Kita yang taruh lampu-lampunya pun dibawanya pindah. Kalau kita marah kan malu kita. Jadi nggak tenang.
ketika aku jumpa dengan Tuhan. Ketika Pak Andre membawa kami kepada kehidupan yang baru. Itu pun belum bisa langsung percaya Bapak dan Ibu. 2-3 tahun kami baru bisa bersama dengan dia. Aku tetap masih curiga dengan dia. Jujur. Orang segede Pak Andre datang ke rumah saudara, curiga enggak saudara? Saudara enggak, satu suku enggak? Yang datang enggak bermarga? Datang bawa mobil lux, Nissan Trail, mobil hotel dibawa ke rumah. Enggak segampang itu kita percaya. Karena masih punya duit. Enggak. Tapi ketika mulai kami tidak lagi ada kekuatan lain, maka bersyukur kita dianugerahi untuk percaya. Banyak orang mau percaya nggak bisa-bisa. Ketika saya tahu dia hatinya hati Bapa, tidak pernah hidupnya menyusahkan kita. Terima kasih Tuhan. Kalau dulu saya cuma percaya kalau datang ke rumah cuma pastor. Selain pastor sama suster nggak ada aku percaya datang ke rumah. Asal datang orang tamu. Kalau tamu family pasti dibilangnya itu, hati-hati ya dompetmu. Bosnya bukan dicuri, jangan-jangan dia mau pinjam uang itu. Terus dibisikinnya, padahal datang mau bawa berkatnya dia. Dibawa kue ini dari Bapak dan Ibu, kami pikir kami makan, enggak. Dikupasi pikir orang mau makan, enggak. Bikin es. Cari duit terus sepanjang hidup kami dulu. Tak cukup-cukup, enggak penuh dompet kami. Karena memang di situ kue ini kampung pun dibawa. Kami juskan, bukan kami minum. Karena memang didikan dari dulu pun juga. Mama saya dulu jualan jambu kelutuk. Pikir Bapak dan Ibu aku ngambilin jambu kelutuk dijual itu dimakan yang paling enak. Yang sudah dimakan kelelawar separuhnya. Dipotong yang dimakan. Ini lebih manis ini. Mana pula bisa lebih manis pula. Tapi memang itulah pandainya orang tua dulu supaya dapat duit. Karena kalau udah dimakan kelelawar kan gak mungkin dijual lagi. Dipotongnya memang. Begitu dipotongnya. Sisanya dikasih sama saya. Manis kan katanya. Iya manis. Karena nggak disuruhnya kita makan yang lebih manis. Coba dibandingkan gigit ini mana yang manis, pasti yang bagus kan. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, hari ini hidup kita dipimpin Roh. Aku nggak mau lagi mikirkan yang begituan. Bukan berarti aku nggak kerja cari duit. Jangan salah. Tapi kerja, ada firman-Nya. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Santai aja, tenang aja. Duit segede berapapun dicari pasti habis. Orang dunia tahu itu. Sampai aku pernah dikhotbahi orang dunia banyak dibilangnya begini, Pak, Bapak tahu nggak? Kalau banyak habis, kalau sedikit cukup. Loh, pilih mana coba? Ini firman Tuhan loh. Kalau banyak juga habis. Cuman beda habisnya. Ada habis karena dia milih orang bisa juga kan, digerogotin atau habis. Sedikit cukup. Bukankah firman Tuhan berkata begitu? Aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Amin. 5 roti 2 ikan. Tuhan cukupkan untuk 5.000 orang. 5 ikan 2 roti. Tuhan cukupkan, bahkan sisa 12 bakul. Tenang saja. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Setiap keadaan harus dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Amin. Kalau kau tanam dengan iman, Roh, kau akan menuai damai sejahtera sukacita. Tapi kalau dengan daging, ini binasa. Tidak ada tempatnya di surga. Daging ini akan binasa karena kita dari debu. Yang sering terjadi adalah kita mau melakukan keinginan daging, bukan keinginan Roh. Hari ini kita pulang menjadi orang yang tenang, tidak usah khawatir. Dan yang kedua,
percaya. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Amin. Jangan lagi dekat yang lain. Enggak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini untuk jemaat yang online silakan ambil anggur jika ada, jika tidak apa yang ada, air putih atau sirup atau jus dan roti, silakan kita beri. Sepanjang hidup.
pertolongannya tepat pada waktunya. Dengarkan firman Tuhan hari ini, engkau menyambut tubuh dan darah Kristus. Sebab saya ulangi sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang di tangan saudara ini adalah pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur dan bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus jauh di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur baginya. Terima kasih Bapa, segala kasih anugerah dan kemuliaan-Mu Bapa. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Hosana, haleluya. Hosana bagimu Bapa. Terima kasih Yesusku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Hosana bagimu, ajaib Engkau Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur lewat perjamuan kudus hari ini. Kami percaya hidup kami akan tenang selalu karena kami tinggal dekat dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami adalah anak kesayangan Bapa dan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib kami sudah dikuduskan oleh darah Kristus, kami sudah dimateraikan di dalam buku kehidupan surgawi. Kami percaya kami pulang menjadi orang-orang yang hidup tenang di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita diberkati oleh kabar baik, amin.
Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberkati kita. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Yesus sanggup segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita jemaat Tuhan, baik yang di online, silakan angkat persembahan saudara. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah memberi segala persembahan kami, baik persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan diakonia kami, dan persembahan yang lain Bapa. Kami percaya kami dapat memberi persembahan ini karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Kami sanggup memberi karena Engkau terlebih dahulu bagi kami. Biarlah Tuhan segala pemberian pengucapan syukur kami ini, Tuhan akan memberkati kami lebih lagi, lebih berlimpah-limpah. Karena kami percaya Engkau memberkati kami supaya kami jadi berkat. Kuduskan persembahan kami ini sehingga menjadi persembahan yang agung dan mulia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang belum dapat memberi persembahan, biarlah Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan kami ini ke altar-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Salam. Ada sukacita saudaraku? Amin. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun ya. Haleluya. Karena kita tenang di dalam Tuhan. Amin saudara, haleluya.
Saya merasa saudaraku 2 minggu nggak datang, saya merasa seakan-akan 2 bulan rasanya kalau nggak datang ibadah di gereja kita ini. Apakah perasaan saudara seperti itu? Saya percaya sama dengan saya. Amin saudara. Haleluya. Haleluya saudara terkasih. Jadi inilah warta kita untuk sepekan. Seperti biasanya saudaraku, ibadah raya kita diadakan setiap hari Minggu. Ya, masuk kita pada pukul 10 pagi tepat, disertai dengan Sunday School. Yang kedua saudaraku, ada ibadah doa pagi secara online, Senin sampai Sabtu, masuk pada pukul 5.30 WIB. Yang ketiga ada ibadah komsel setiap hari Jumat, masuk pada pukul 7. Ya, ini di gereja ya. Yang keempat ada ibadah wanita secara online, ya diliburkan dulu ya, buat sementara. Yang kelima ada ibadah pemuda setiap hari Sabtu, masuk pada pukul 7.20 WIB. Pelayanan doa dan konseling, saudaraku terkasih, mungkin saudara rindu untuk didoakan atau sharing tentang firman Tuhan, mari saudaraku terkasih hubungi Bapak Gembala Senior kita Reverend Andi Roland Klin. Ada nomor HP-nya, nomor WA-nya 081 6043 678. Gembala Gereja Reverend Agusta Sembering, ada nomor HP WA-nya 0813 6230 0317. Persembahan, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer lewat rekening gereja Bank BRI KCP Gajah Mada 5312 01 008739 502 atas nama Ida Ayu Linda Brahmaning Putri. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 081362300317 sebagai bukti laporan gereja. Demikianlah saudaraku warta kita sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku yakin Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti Tuhan, Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sama-sama berdoa, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, pagi menjelang siang hari ini, buat kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapakku, sampai hari ini kami akan tetap menikmati Tuhan berkat-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi kami dan kami tidak pernah Kau tinggalkan sekali-sekali pun Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesus. Kami akan tetap memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami bersyukur juga buat ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada kekurangan suatu apapun, itu pun semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hari ini kami semua sangat bersuka cita Tuhan boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Di mana Tuhan, biarlah kami selalu tetap dekat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, di dekat Engkau sajalah kami tenang Tuhan. Bapakku yang baik, Roh Kudus Kau selalu menuntun kami Bapa. Supaya kami dapat terus Tuhan bersekutu manis Tuhan. Bersekutu dengan intim bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa, hari ini kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami bersyukur kepadamu buat anak-Mu, gembala kami Pak Sembiring di tempat ini. Yang Kau sudah percayakan hari ini boleh melayani kami Tuhan. Kau tetap memberkati dia. Tetap memberikan dia kesehatan, kekuatan Tuhan. Bahkan setiap dalam pelayanannya Tuhan, Kau tetap mengurapi dia yang luar biasa Tuhan. Bahkan Tuhan akan selalu tetap menyingkapkan selalu rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu buat anak ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami, Ibu Sembiring juga Tuhan. Kau tetap memberikan kesehatan, kekuatan bagi dia Tuhan. Biarlah dia selalu tetap mendukung sepenuhnya dalam pelayanan Bapak Gembala kami. Mereka boleh tetap sehati, sepikir, bergandengan tangan melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup mereka Tuhan. Berkati anaknya, berkati menantu, berkati cucunya Tuhan. Bahkan berkati seisi rumahnya semuanya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa buat Gembala Senior kami Bapak Andre Ronald Klein Tuhan. Dimanapun dia berada pada saat ini juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau tetap memberkati dia Tuhan. Memberikan dia selalu sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap dalam pelayanan anak ini Tuhan. Kau tetap mengurapi dia Tuhan. Memberikan hikmat Tuhan. Memberkati Tuhan pengembalannya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Andre. Juga dimanapun dia berada juga Tuhan Kau berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan. Mereka juga boleh tetap Tuhan sehati, sepikir, bergandengan tangan melayani Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anaknya, berkati menantu, berkati cucunya juga. Semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Di mana gereja-Mu, the kingdom of God, Tuhan Kau sudah memulainya, Kau yang meneruskannya Bapa. Bila gereja-Mu dipenuhi terus dengan kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu ini penuhi dengan jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa baru akan selalu ditambahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami percaya gereja-Mu ini Tuhan, gereja yang berkemenangan. Gereja yang penuh dengan mujizat, gereja yang berkembang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari berkati bangsa kami ini Tuhan. Penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami ini Tuhan semakin hari semakin dipulihkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami berdoa pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa buat semua pejabat-pejabat yang ada dalam pemerintahan kami. Mulai yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus, jamah mereka semuanya Bapa. Berkati mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan.
Biarlah mereka juga boleh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan Bapa. Berkati pekerjaan mereka dalam pemerintahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pekerjaan mereka yang mereka kerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Sehingga pemerintahan kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa juga Tuhan. Buat anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak dapat hadir hari ini juga Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan, apapun masalah persoalannya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Kau selalu tetap mengasihi dia, memberkati dia Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Bapak. Kau juga memberkati kami semua baik dalam perjalanan kami Tuhan. Kau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat dan penuh dengan sukacita Bapak. Bahkan anak-Mu yang naik kendaraan pribadi juga Tuhan Kau berkati, Kau berikan hikmat Tuhan. Bahkan anak-Mu yang naik angkot juga Tuhan Kau berikan angkot yang terbaik dan supir yang bertanggung jawab Tuhan. Bahkan anak-Mu yang berjalan kaki juga selalu Kau berikan Tuhan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima lagi berkat daripada-Mu lewat anak-Mu ini, haleluya. Mari jemaat Tuhan yang online maupun yang di tempat gereja ini berada. Arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu. Engkau yang sudah dipilih Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hidupmu akan tenang selalu karena engkau dekat dengan Dia. Mari anak Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Pulanglah, bawalah berkat itu, dan penyertaan Roh Kudus akan selalu memberikan engkau hikmat dan kepintaran dari surga. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyambut saudara di saya dan saya di awan-awan permai. Terimalah berkat itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bu Wiwi, shalom Juli, shalom Mama Keke.